Setelah Persija Jakarta melakukan pergantian pelatih dari Thomas Doll menuju Carlos Peña, logikanya Persija pasti mengharapkan permainan yang lebih baik lagi dari yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dan Carlos Peña di Liga 1 Indonesia musim perdananya coba merealisasikan apa yang diharapkan oleh pecinta Persija Jakarta. Sebelum lebih jauh, apa bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat Persija Jakarta mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pelatih Thomas Doll, tak sedikit pecinta Persija Jakarta mempertanyakan hal tersebut. Kenapa sekaliber Thomas Doll bisa berakhir kerjasama dengan Persija Jakarta? Dan di musim terakhir Thomas Doll bersama Persija Jakarta memang situasinya tidak mengenakan, naik turun permainan Persija Jakarta. Tapi apa yang dialami oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta kala itu disebut-sebut ada salah satunya faktor transfer yang dimiliki oleh Thomas Doll. Berbeda bagaimana transfer yang dilakukan oleh Persija Jakarta di musim perdana Thomas Doll. Di musim perdana Thomas Doll bersama Persija bisa kita lihat identitas yang sangat amat jelas yang coba ditumpahkan oleh Thomas Doll bersama Persija. Seiring menurunnya dalam tanda petik secara kualitas skuad yang dimiliki oleh Persija Jakarta, Thomas Doll pun kasarnya ya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan satu titik Thomas Doll mengatakan bahwasanya peringkat ataupun klasemen dari Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia itu merupakan gambaran dari skuad ataupun kualitas yang dimiliki oleh Thomas Doll, pemain-pemainnya di Persija Jakarta. Oleh karenanya sekarang ini terkini teman-teman, Persija Jakarta sudah kita ketahui dilatih oleh Carlos Peña. Carlos Peña ini pun awal-awalnya bersama Persija Jakarta yang mendapatkan sorotan juga dari sisi kurikulum vitae, dari sisi usia terlalu muda, kemudian jika di-compare dengan Thomas Doll terlalu jauh kualitasnya, dan banyak hal lainnya. Dan seiring berjalannya waktu, Carlos Peña pun mencoba membuktikan, membalikkan paradigma yang sudah muncul ketika Persija mengumumkan kedatangan Carlos Peña. Ya, walaupun Carlos Peña pun jelas tidak mulus-mulus saja bersama Persija Jakarta, naik turun juga di beberapa posisi pertandingan. Ya, ketika naik turun tersebut terjadi di momen selanjutnya teman-teman, Carlos Peña bisa menciptakan dimensi baru, salah satunya kaitan perihal permainan yang coba ia tumpahkan lagi dan lagi di atas lapangan teman-teman. Memang kalau kita bicara pelatih, mau dia Thomas Doll, mau dia Carlos Peña, mau dia Sintayong, mau dia Pep Guardiola, pelatih-pelatih beken yang ada di dunia ini, nggak bisa kita kesampingkan faktor bagaimana kualitas pemain yang mereka miliki. Jika kualitas pemain yang dimiliki oleh pelatih A, pelatih B, pelatih C tidak menunjang itu untuk bisa bersaing di level tertinggi, maka akan sangat amat menyulitkan. Secara fakta kita ambil contoh misalnya teman-teman, bagi klub-klub perwakilan Liga 1 Indonesia yang tampil di level Asia, kerap itu mereka mengalami kesulitan, nggak bisa long, nggak bisa panjang jauh perjalanannya. Salah satunya kenapa? Karena kualitas skuad tadi. Misal terakhir Persib Bandung mengalami kesulitan juga di level Asia. PSM Makassar, Bali United yang secara turning point-nya teman-teman tidak bisa jauh panjang itu perwakilan klub dari Liga Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Ada kaitannya faktor stamina, jadwal kompetisi yang padat, fisik yang tadi sudah kita katakan fisik yang tidak oke, bla 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 bla. Nah, itu kan bisa dieliminasi jika skuadnya padat, jika kualitasnya luar biasa teman-teman. Pun termasuk Persija Jakarta. Memang beberapa pertandingan yang dialami oleh Persija Jakarta di level Asia sangat amat membanggakan, sangat amat luar biasa. Dan sekarang ini sering di flashback teman-teman pada saat Persija Jakarta berhasil menghantam Johor Darul Takzim. Di era sekarang yang terupdate bisa kita lihat bagaimana positioning dari JDT. Mereka konsisten untuk berada di level Asia. Kenapa mereka bisa konsisten? Kualitas pemain tadi ditopang, ditunjang untuk memuaskan apa yang diinginkan oleh pelatih.
Nah, jadi kita nggak bisa menyingkirkan bagaimana pelatih itu hebat, bisa ada kaitannya dari skuad yang dimiliki. Dan kita pun tentu nggak bisa juga mengesampingkan sebuah statement seperti ini. Pelatih yang hebat, pelatih yang mampu memahami kapasitas skuad yang ia miliki ataupun mampu mengeluarkan potensi pemain yang dia miliki. Banyak contoh teman-teman, skuad yang tidak mewah, skuad yang tidak berkualitas ataupun grade-nya grade B bisa memberikan efek kejut yang sangat amat luar biasa, baik itu di Liga Indonesia ataupun kompetisi elit Eropa. Yang terjadi misal beberapa tahun yang lalu, Leicester di Premier League secara skuad masih lebih banyak skuad yang lebih hebat daripada Leicester, tapi di momen tersebut Leicester bisa menciptakan sebuah yang namanya keajaiban. Nah, lantas apa perbedaan sekarang ini yang terjadi bagi Persija Jakarta era Carlos Peña dan Thomas Doll? Sekali lagi, ini bukan membanding-bandingkan teman-teman, tetapi kita coba membahas bagaimana secara mikro taktikal ya. Thomas Doll punya identitas permainan sendiri, itu patut kita hargai, dan Carlos Peña pun punya identitas gaya permainan sendiri yang tentu patut kita hargai. Nah, beberapa bulan ataupun ya waktu yang lalu teman-teman, ada salah satu pelatih dari Liga 1 Indonesia yang coba menganalisa, menggambarkan kekuatan Persija Jakarta bersama Thomas Doll di musim terakhir. Kita nggak bicara di musim pertama Thomas Doll bersama Persija Jakarta, karena di musim pertama kita sudah mengetahui kualitas pemainnya luar biasa teman-teman. Dan di musim pertama bagi Thomas Doll ya, yang sangat amat mengecewakan itu eksekusi, finishing touch. Banyak kesempatan-kesempatan bagi Persija Jakarta yang harusnya bisa memenangkan pertandingan, karena efektivitas tidak oke, kalah Persija Jakarta, tidak dapat poin. Tetapi bagaimana cara main Thomas Doll di musim terakhirnya bersama Persija Jakarta? Nah, kurang lebih salah satu pelatih di Liga 1 Indonesia mengatakan Persija Jakarta gemar bermain dari samping, bermain dari sayap, dan ya salah satunya ball possession yang sangat amat utuh kentara coba dituangkan oleh Thomas Doll. Dan pergeseran memang terjadi permainan Thomas Doll teman-teman di musim pertama dengan musim kedua. Yang pertama, banyak sekali permainan permutasian posisi, permainan memanfaatkan ruang. Nah, di musim terakhirnya Thomas Doll mengalami sedikit trouble yang nggak bisa ia ciptakan lagi permainan memanfaatkan posisi, karena ini tadi kualitas pemain, dan ya permainan dari sayap kan itu menjadi salah satu tumpuan. Tetapi kalau kita bicara sistem tersebut sudah bisa dipatahkan oleh lawan, dieliminasi oleh lawan kala menghadapi Persija Jakarta, sehingga muncul stigma bahwasanya Thomas Doll dianggap miskin taktik lah, ataupun varian-varian lain tidak ada dimunculkan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Cenderung permainannya seperti itu saja. Yang aku soroti memang Thomas Doll bersama Persija, selain permainan dari sektor flank menjadi kekuatan teman-teman, yaitu ball possession yang tidak terlalu agresif, orientasinya kuat terhadap ball possession, iya. Tetapi bagaimana untuk bisa menciptakan progresivitas untuk menuju bola itu ke sektor depan teman-teman, sedikit lamban. Ketika sudah dialirkan bola, dipindahkan ke kanan, kanan mentok, dipindahkan ke tengah, dipindahkan ke kiri. Repetisinya seperti itu membuat secara struktur pertahanan yang coba diaplikasikan oleh lawan bisa mereka retreat kembali, dan shape-shape-nya pun rapi, terukur, dan membuat pemain Persija Jakarta pun sulit untuk bisa masuk karena shape bertahannya sudah rapat. Sedangkan Carlos Peña bersama Persija Jakarta ini cukup menarik aku melihat teman-teman. Ada satu key point yang bisa kita petik, yaitu adaptasi yang coba dituangkan oleh Carlos Peña bersama Persija Jakarta. Kan sudah kita lihat di musim perdana Carlos Peña bersama Persija Jakarta perubahan formasi dari satu pertandingan ke pertandingan untuk mencari yang terbaik itu normal teman-teman. Dan sampai saat kita memposting video ini, Carlos Peña stay itu dengan pakem 1352-nya ataupun 1341-2-nya, dan itu
memberikan sesuatu yang sangat amat luar biasa terhadap permainan Persija Jakarta. Walaupun dengan sistem tersebut nggak selamanya Persija bersama Carlos Peña mendapatkan hasil positif. Ada satu kala Persija Jakarta mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika tidak sesuai harapan, ya sebagian oknum lah ya di media sosial aku melihat ya mencari kesalahan-kesalahan, mencari siapa yang patut untuk dipojokkan, dan pada kalanya Carlos Peña juga kena. Ini syukur-syukurnya Carlos Peña mendapatkan hasil positif kan, dan ya itulah dia sepak bola Indonesia. Aku nggak bicara hanya Persija Jakarta, uniknya sepak bola Indonesia teman-teman, ataupun iklim kita ketika tim kita kalah ataupun tidak menampilkan hal yang oke, dicari itu siapa yang perlu disalah-salahkan, ataupun kasarnya kayak gini, hilang itu tinta yang positif yang sudah diberikan oleh pelatih sebelumnya. Misalnya pelatih tersebut sudah memenangkan 4 pertandingan, 5 pertandingan, kemudian di pertandingan selanjutnya dapat hasil kalah ataupun minor teman-teman, tidak sesuai dengan yang diinginkan, habis itu kebaikan-kebaikan. Nah, itu hanya sebagian oknum ya. Tetapi kalau aku melihat pendukung Persija Jakarta teman-teman, udah luar biasa bagaimana untuk menyikapi secara keseluruhan permainan yang coba dituangkan oleh Carlos Peña. Dan dengan sistem yang diaplikasikan oleh Carlos Peña 1352-nya ini ataupun 13412-nya, aku melihat dimensi yang berbeda dari apa yang ditampilkan oleh Thomas Doll. Pertama, progresivitas yang oke. Ya walaupun ada beberapa kali lamban untuk mengalirkan bola ke depan, tetapi bagaimana niatannya sudah amat jelas. Vertikal, baik itu lewat umpan datar ataupun long ball. Long ball Carlos Peña pun sempat ya menjadi titik sorot karena tidak akurat. Aku bukan bilang nggak boleh long ball, tetapi akuratannya tidak begitu tepat sasaran menuju ke sektor depan. Kemudian yang kedua, yang kentara itu, ini dia aspeknya teman-teman. Bagaimana Persija Jakarta di sektor tengah berupaya menghandle, menciptakan superioritas, mendominasi. Lewat siapa? Lewat 2 pemain di tengah, Mace Gayos ataupun Ramon Bueno. Kemudian ditopang di depannya ada Rio Matsumura. Kalau kita lihat data statistik berdasarkan kuantitatif teman-teman, kualitatif kita lihat sendiri permainan pemain-pemain Persija. Berdasarkan kuantitatif, SofaScore mengeluarkan nilai salah satu pemain yang cemerlang di sektor tengah, ya Rio Matsumura. Dan kita sudah berkali-kali membahas bagaimana efek peran dari Rio Matsumura yang bergerak di depan Mace Gayos ataupun Ramon Bueno, atau di belakang dari Gustavo Almeida ataupun Marco Simic. Ia bisa sebagai lubang, dan lewat pergerakan Rio Matsumura bisa menciptakan kekocar-kaciran terhadap struktur pertahanan khususnya di sektor tengah bagi lawan saat menghadapi Persija Jakarta. Dan yang ketiga, ada faktor dari Ramon Bueno. Ramon Bueno ini pun sempat merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Carlos Peña. Dianggap tidak cocok bersama Persija Jakarta, Spartannya tidak ada, tidak oke untuk iklim Liga Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Ramon Bueno bisa membuktikan. Dan sekarang menjadi persoalan bagi Persija Jakarta, persoalan dalam tanda petik, ketika Ramon Bueno tidak tampil bersama Persija Jakarta dengan berbagai misalnya cedera ataupun akumulasi kartu teman-teman, atau tidak fit, permainan Persija Jakarta dimensinya berubah. Jadi Ramon Bueno ini bisa menciptakan suatu dinamika yang sangat amat oke bagi tatanan bangunan yang coba diaplikasikan oleh Carlos Peña bersama Persija Jakarta. Lalu ada Gustavo Almeida, ia pun terus di akhir-akhir pertandingan bersama Persija Jakarta memunculkan magisnya. Dan yang terpenting dari pemain-pemain yang dimainkan oleh Carlos Peña khususnya pemain asing, mereka bisa mencoba lah ya mengeluarkan potensinya. Jika kita lihat Thomas Doll bersama Persija Jakarta di musim terakhirnya, pemain asing yang diberi kesempatan ya secara kualitas tidak terlalu bisa membantu, tidak keluar itu potensinya. Nah, saat Carlos Peña bersama Persija, inilah dia potensi itu coba bisa dikeluarkan. Kan penting kalau kita bicara Liga Indonesia, pemain asingnya maksimal seluruhnya, itu akan meningkatkan kualitas tim dan kualitas rekan-rekan individunya, rekan-rekan pemain lokal lainnya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara yang namanya iklim kompetisi squad, tentu harus tebal, harus kualitasnya merata untuk bisa menciptakan ya itu tadi kestabilan permainan, rotasi pemain, stamina bisa terjaga. Dan yang diharapkan oleh pecinta Persija Jakarta apa? Permainan itu kan bisa
terus secara kontinu disajikan oleh Carlos Peña dengan rasa yang sama, takaran yang sama, tidak ada perbedaan. Ya, kompetisi long kan, yang dibutuhkan bagi klub itu konsistensi. Itu tadi, bagaimana treatment untuk bisa mengakomodir, merealisasikan hal tersebut, ya harus memiliki yang namanya kualitas pemain untuk menunjang apa yang diinginkan oleh pelatih. Di paruh musim kompetisi Liga 1 Indonesia, Persija Jakarta pun kan coba nih mengintip pemain-pemain mana nih yang bisa direkrut, yang ada kesempatan untuk memperkuat Persija Jakarta. Ya, well done. Itulah dia sedikit teman-teman bagaimana pergolakan ataupun transformasi Persija Jakarta era Dol sama Carlos Peña. Pasti ada dinamika-dinamika lain yang ditumpahkan oleh Carlos Peña bersama Persija Jakarta. Tetapi secara garis besarnya itulah dia. Kekuatan sektor tengah Persija Jakarta itu sangat amat luar biasa. Untuk elemen-elemen lainnya, simak saja video pembahasan pertandingan Persija Jakarta yang sudah kita ulas dari sisi taktikal kemarin-kemarin. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.